Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Hafid Muhaimin. Saya dari kelas Teknik Sipil 4A. Saya akan mempresentasikan materi tentang perbaikan tanah, mata kuliah Geologi Rekayasa. Perbaikan tanah adalah kumpulan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap tanah yang memiliki karakteristik teknis engineering atau engineering properties yang bermutu rendah menjadi material yang layak digunakan sebagai material konstruksi yang mempunyai karakteristik teknis yang lebih baik atau lebih tinggi. Tujuan perbaikan tanah adalah, pertama, meningkatkan kekuatan atau strength dan mereduksi erodibilitas atau kemudahan untuk tererosi. Yang kedua, mereduksi distorsi akibat tegangan yang bekerja. Ketiga, mereduksi kompresibilitas. Yang keempat, mengontrol shrinking dan swelling atau kembang susut. Kemudian ada mengontrol permeabilitas dan mereduksi tekanan air, pori. Kemudian ada mencegah perubahan fisik dan kimia berkenaan dengan kondisi lingkungan. Ada mereduksi kerentanan terhadap likuifaksi, dan terakhir mereduksi terlalu variatifnya keadaan tanah pondasi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode perbaikan tanah. Yang pertama, tipe dan tingkat perbaikan yang dibutuhkan. Kedua, tipe tanah, struktur geologi dan kondisi rembesan, kemudian ada biaya atau cost. Keempat, keberadaan alat dan material serta kualitas pekerjaan diperlukan. Ada kemudian waktu konstruksi yang tersedia, kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat struktur bersangkutan atau polusi air tanah. Terakhir ada ketahanan material yang diperbaiki. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam memilih metode perbaikan tanah, seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian saya akan mencontohkan perbaikan tanah menggunakan geotekstil. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian terkait geotekstil. Geotekstil adalah salah satu bahan geosintetik yang tembus air, yang dapat digunakan atau berfungsi sebagai separator, filter, proteksi, dan perkuatan. Jadi ada berbagai macam geosintetik, kan ada geotekstil, ada geomembran, geogrid, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis geotekstil. Yang pertama ada woven geotekstil atau anyaman. Woven adalah salah satu jenis geotekstil teranyam yang terbuat dari bahan dasar polipropilen agar mempermudah pengaplikasiannya. Geotekstil woven seperti karung beras, tapi bukan terbuat dari bahan goni, tetapi berwarna hitam dari bahan sintetis. Geotekstil woven memiliki fungsi sebagai bahan stabilitas tanah dasar, terutama tanah lunak, agar tanah tersebut bisa terlapisi dan tidak mudah turun permukaannya karena dilapisi geotekstil woven. Karena geotekstil jenis ini mempunyai tensile strength atau kuat tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan geotekstil non-woven, sekitar 2 kali lipat untuk gramasi atau berat per meter persegi yang sama. Kemudian ada geotekstil non-woven. Geotekstil yaitu berupa lembaran namun tidak dengan cara dianyam, melainkan dengan cara needle punch dan dipanaskan. Material dasarnya ini juga masih menggunakan polimer polyester atau PET atau polipropilen atau PP. Ini adalah bentuk dari geotekstil non-woven. Berbeda dengan tadi, ini bentuknya seperti anyaman, atau kita bisa lihat seperti karung beras. Kemudian yang ini seperti kain. Kemudian, secara umum, kedua geotekstil memiliki fungsi yang sama, hanya saja penggunaan tergantung dari jenis tanah dan dari tujuan
konstruksi yang akan dibangun. Fungsinya yang pertama adalah sebagai filter atau penyaring. Geotekstil memiliki sifat permeabilitas yang tinggi sehingga mampu mengalirkan air melalui bahan geotekstil. Pada aplikasinya, aliran air akan membawa partikel tanah, maka disinilah fungsi geotekstil sebagai filter atau penyaring di mana air tetap dapat mengalir, namun partikel tanah tidak ikut menembus bahan geotekstil. Jadi, gampangnya untuk gambaran bahwa tanah yang dilapisi dengan geotekstil, air tetap dapat keluar atau dapat melalui geotekstil tersebut. Kayak gitu, seperti itu. Kemudian ada separator atau pemisah. Geotekstil sendiri telah diketahui sebagai material yang efektif mencegah tercampurnya tanah lunak atau kita biasa sebut dengan lempung atau clay dengan tanah perkerasan di atasnya seperti pada kasus pembangunan jalan di atas tanah lunak. Nah, banyak terjadi di daerah di Kalimantan, tanah gambut. Terus kemudian seringkali tanah dasar lunak bergerak naik. Di sini peran geotekstil untuk mencegah naiknya tanah lunak ke tanah perkerasan. Jadi tanah yang lunak atau clay atau tanah gambut atau humus kayak gitu biasanya tidak stabil, tidak bisa dijadikan untuk fondasi karena dia mudah bergerak, ya tergantung dengan kadar air atau sebagainya, kerapatan tanahnya kurang. Nah, untuk itu kita bisa pisahkan tanah yang jelek tersebut dengan bahan yang baik sebagai di atasnya. Nanti dipisah dengan geotekstil. Jadi tanah yang jelek kualitas rendah ditutup geotekstil, kemudian ditutup dengan tanah yang kualitas yang lebih baik. Kemudian ada stabilization atau stabilisator. Geotekstil sebagai stabilisator ini sebenarnya masih berhubungan dengan separator tadi. Karena memiliki kuat tarik yang baik, geotekstil dapat menyalurkan beban di atasnya secara merata, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tanah pada proses pengurugan. Jadi karena geotekstil tadi memiliki kuat tarik yang baik, sehingga beban yang ada di atas tanah tadi terbagi secara merata sepanjang urugan tadi, geotekstil tadi. Kemudian proses pemasangan geotekstil untuk perbaikan tanah, ya ini saya ambil contoh. Pertama, pemasangan tanah dasar. Pertama yang dilakukan adalah membersihkan lokasi dari benda-benda tajam dan benda lainnya yang dapat membuat proses subgrade. Hal kedua, singkirkan atau ganti tanah dasar yang lunak dengan materi yang lebih baik. Hal ini disesuaikan dengan perencanaan dari perancangan tersebut. Hal ketiga, padatkan tanah dasar dengan alat pemadat yang memadai. Ini adalah contohnya. Jadi, lahan yang akan digelar geotekstil harus dibersihkan terlebih dahulu dari benda-benda tajam seperti tadi karena dapat merusak atau menyebabkan sobeknya geotekstil tersendiri. Kemudian tanah yang jelek biasanya digali dulu, dibersihkan, baru digelar. Setelah tanah atau lahan sudah dibersihkan, saatnya melakukan penggelaran geotekstil. Dan tentu saja dilakukan penyambungan, karena geotekstil kita bisa lihat itu gulungan, dan apabila kurang kita harus menyambungnya. Dalam tahap penggelaran yang harus dilakukan adalah geotekstil harus digelar secara melintang di jalan. Kemudian geotekstil harus digelar di atas tanah dalam keadaan terhampar tanpa gelombang atau kerutan, jadi harus rata. Kemudian terakhir ketiga, geotekstil dapat dipasang terlebih dahulu di tempat yang memungkinkan. Hal ini bertujuan untuk lokasi yang sulit agar dapat dilakukan pemotongan dan penyambungan. Jadi dalam pembuatan jalan, geotekstil harus dipasang secara melintang gitu. Kemudian digelar di atas tanah tanpa ada gelombang atau kerutan, harus rata, dan dapat dipasang di tempat-tempat yang mudah terlebih dahulu. Nah, nanti tempat-tempat yang sulit bisa untuk dilakukan pemotongan dan penyambungan sesuai dengan kebutuhan geotekstil.
Ini adalah contoh pemasangan geotekstil secara melintang di atas jalan. Nah, yang di bawah ini adalah tanah yang kurang baik, dipisah separator menggunakan geotekstil untuk memisahkan agar dapat memperoleh stabilisasi. Kemudian penyebaran dan penempatan agregat. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa geotekstil ini pemisah. Nah, setelah dipasang geotekstil tadi, kemudian kita lakukan uruk. Kita uruk. Setelah geotekstil selesai disambung dan rapi, langkah selanjutnya adalah menebar dan menempatkan agregat yang sudah kita pilih untuk diletakkan di atas geotekstil. Tentunya agregat ini adalah agregat yang lebih baik dari kondisi tanah yang di bawahnya. Kemudian penempatan agregat dilakukan dengan cara mendorong maju tumpukan agregat sehingga lapisan geotekstil tidak tergilas langsung oleh roda truk pengangkut. Jadi diletakkan secara tumpuk kemudian didorong ke depan. Kenapa? Karena apabila lembaran geotekstil dilindas langsung dengan kendaraan penggilas atau dozer atau roller, itu akan rusak tergilas ban karena itu rentan. Kemudian ada bahan agregat diratakan, dapat menggunakan alat berat seperti dozer. Jika lapisan agregat tipis, sebaiknya alat berat jangan berulang-ulang di atasnya. Jadi apabila timbunan yang kita lakukan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu dalam, sebaiknya penggilasan menggunakan roller atau alat berat lainnya itu jangan terlalu sering bolak-balik, karena dengan terlalu banyaknya berulang-ulang digilas, geotekstil tersebut akan rusak akibat gilasan dari roller tersebut. Ini adalah contohnya. Jadi tanahnya itu ditaruh terlebih dahulu, kemudian diratakan menggunakan dozer. Pemadatan agregat. Setelah diratakan dengan dozer, agregat dipadatkan menggunakan alat berat seperti mesin giling atau vibrator roller dan lain sebagainya yang biasa kita gunakan dalam pemadatan. Seperti ini contohnya. Ya, sekian, terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. See you next time.